Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang di YouTube channel saya. Perkenalkan, nama saya Robi Yuliendra. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba sharing sebuah aplikasi yang dapat membantu teman-teman, khususnya yang ingin mengerjakan skripsi atau melakukan penelitian. Jadi aplikasi ini namanya Publish or Perish. Jadi aplikasi ini apa? Saya akan coba jelaskan setelah yang satu ini. Oke, teman-teman semua yang sudah menonton YouTube channel saya kali ini akan menjelaskan salah satu aplikasi namanya Publish or Perish yang dapat kita gunakan untuk melakukan atau untuk membantu pekerjaan kita dalam mengerjakan skripsi ataupun penelitian. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini, share, like, serta komen, serta follow Instagram saya di @robiuliendra dan juga @skripsi.mahasiswa. Oke, teman-teman semua, jadi aplikasi yang akan saya jelaskan ini adalah Publish or Perish yang dapat digunakan untuk mengumpulkan semua jurnal-jurnal atau sumber referensi dalam satu aplikasi. Kita bisa ambil sumbernya dari Google Scholars, Crossref, Scopus, dan yang lainnya. Dan aplikasi ini juga bisa kita kolaborasikan dengan aplikasi Mendeley yang dapat kita gunakan untuk membuat citasi dan juga daftar pustaka. Oke, teman-teman semua bisa lihat ke layar monitor. Teman-teman tinggal ketik aja Publish or Perish ya, download gitu, nanti ada website namanya harzing.com. Jadi teman-teman silahkan download dulu aplikasi tersebut ke website yang sudah kita cari di Google tersebut. Nah, kita klik websitenya harzing.com, teman-teman. Nah, ini adalah websitenya. Teman-teman bisa scroll ke bawah, bisa baca-baca sistem requirement-nya, kemudian download information-nya. Nah, ini basisnya Windows. Kemudian kalau kita scroll, nah ini ada beberapa informasi-informasi yang lainnya. Nah, kita download saja, teman-teman. Download tidak besar, 1,6 MB. Nah, nanti kalau sudah teman-teman download, silahkan diinstal saja seperti penginstalan aplikasi biasa, di next saja. Oke ya, saya skip untuk penginstalan, saya rasa bisa. Kalau yang masih kebingungan, silahkan di komen di YouTube channel ini. Nah, teman-teman, ketika sudah terinstall, aplikasinya seperti ini. Sederhana tetapi sangat membantu kita untuk mencari referensi. Biasanya kita mencari referensi itu kalau nggak di Google Scholars, kalau nggak di Crossref, Scopus, ataupun data-data resource yang lainnya. Nah, ini sebagai contoh, teman-teman, kalau menunya ini saya rasa sambil jalan saja. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus menentukan dulu kita mau carinya di mana. Biasanya kalau di Google Scholars, kita klik Google Scholars, kita harus cari satu-satu, kemudian mengumpulkan, mendownloadnya satu-satu. Nah, kalau ini kita misalnya contoh saya mau cari di Google Scholars. Oke. Nah, ini ada keyword untuk pencariannya, boleh authors, yaitu nama pengarang, publication name, title word, ataupun keyword. Oke, kita buat aja misalnya title word. Misalnya saya mau mencari tentang case based listening. Ini tergantung nanti topik penelitian kalian ya. Kemudian kita cari nih tahunnya. Tahunnya kalau bisa yang terbaru 2019 sampai dengan 2021. Misalnya kita masukkan, alangkah lebih bagusnya nanti teman-teman bisa mengisi semua datanya. Nah, kalau sudah, kita klik tombol search. Kita klik tombol search. Nah, di tahun 2019 sampai 2021 ini ada sekitar 2, 3, 4, 5, ada 10 penelitian. Dan kalau kita scroll ke bawah, ini semuanya dari Google Scholars ya, teman-teman. Bentuknya ada tipe-tipenya, kemudian ada publisher-nya, publication-nya, kemudian ada authors-nya. Kemudian di sini juga bisa dilihat citation-nya, H-index-nya berapa, kemudian impact rating-nya juga ada, ranking-nya juga ada, gitu ya. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan ini, teman-teman bisa klik di sini. Misalnya kalian mau klik di sini, mau dapat full text artikelnya atau open article in browser, boleh diklik seperti ini.
Kalau yang luar negeri biasanya ada yang berbayar ya. Kita coba contoh. Nah, ini teman-teman bisa ambil, download datanya gitu ya. Kemudian kita balik lagi ke aplikasi tersebut. Nanti jurnal kedua kita bisa cari lagi, open article in browser. Kemudian teman-teman bisa cari lagi artikelnya gitu ya. Langsung diarahkan ke artikel-artikel yang terkait. Oke. Nah, kemudian teman-teman juga bisa melihat informasi-informasi yang sudah ada di aplikasi Publish or Perish ini. Jadi sangat membantu sekali. Jadi kita nggak perlu buka Google Scholars, kita tinggal tampilin ini. Nah, kemudian kita bisa mengkolaborasikannya itu dengan aplikasi Mendeley. Jadi sumber-sumber referensi yang sudah kita dapatkan ini 10. Mungkin bisa aja nanti 100 atau 200. Kita bisa masukkan semuanya ke dalam Mendeley. Misalnya saya mulai dari tahun 2015. Saya search lagi, mungkin bertambah. Oke, nah ini banyak banget teman-teman. Nah, ini dia banyak banget di Google Scholars-nya. Nah, itu kita bisa save referensiesnya. Caranya gimana? Kita bisa klik Save Result. Kemudian kita pilih yang Result as List atau Referensi Manager. Gitu ya. Nah, kita save di menu download. Nanti kita ganti aja misalnya. Ini semua artikel atau data yang terkaitan dengan CBR, Case Based Reasoning tadi ya. Nah, kemudian kita save. Nah, nanti semua informasi citasi dan juga daftar pustaka, informasinya yang ada di sini akan kita masukkan ke dalam Mendeley. Caranya teman-teman tentunya harus menginstal Mendeley dulu, download, install, kemudian registrasi, baru login, kemudian teman-teman bisa mengambil atau memanggil data tersebut. Nah, saya buka Mendeley saya. Jadi sekali lagi Mendeley bisa dikolaborasikan dengan aplikasi Publish and or Perish tadi. Oke, ini dia. Misalnya contoh saya buat folder baru ya teman-teman, create folder. Misalnya ini ngebahas tentang CBR. Oke. Nah, nanti citasinya bakalan saya masukin ke dalam sumber-sumber tadi, akan saya masukkan ke dalam folder CBR. Nah, teman-teman kalau misalnya belum paham tentang Mendeley, teman-teman bisa nanti ke YouTube channel saya ataupun ke deskripsi video ini nanti saya kasih link untuk Mendeley-nya. Nah, ini karena foldernya banyak, dia harus sinkronisasi dulu. Kita langsung aja klik kanan di folder CBR tadi, kita add files. Jadi add files itu nggak harus jurnalnya ya. Tadi yang bentuk cbr.list-nya itu boleh kita masukkan. Jadi kita klik, kita langsung masuk. Nah, di dalam dalam Mendeley ini semua yang jurnal yang kita download dari Publish or Perish tadi ini ada di sini. Jadi kita bisa klik, nanti kita tinggal buka Microsoft Word-nya. Misalnya saya buka Microsoft Word, saya tinggal cari citasinya. Misalnya saya references gitu ya, saya insert citation. Kemudian saya cari misalnya siapa namanya di Mendeley, Cheng gitu ya. Oke, salah klik. Oke, ini Cheng, kita cari aja Cheng. Nah, ini ada Chengki, ada segala macam ya. Nanti bakalan keluar sendiri di situ. Nah, ini misalnya Cheng Case Based Reasoning-nya. Oke. Jadi kita nggak perlu mencari satu-satu di Google Scholar. Nah, itu fungsi dari aplikasi Publish or Perish tadi, teman-teman. Jadi sekali lagi teman-teman bisa cari berdasarkan Google Scholars atau bisa klik lagi search berdasarkan misalnya Crossref ya, yang memiliki nilai DOI-nya itu sama. Jadi tergantung teman-teman nanti milih resource-nya yang mana. Nah, nanti semua hal tersebut kita bisa kolaborasikan dengan Mendeley. Jadi teman-teman nggak susah untuk membuat citasi dan juga membuat daftar pustaka untuk skripsi ataupun penelitian kamu. Nah, silahkan dicoba aplikasi Harzing Publish or Perish ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan aplikasi ini bisa juga dimanfaatkan buat teman-teman dosen untuk membuat jurnal ataupun melakukan penelitian. Mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih yang sudah mensubscribe YouTube channel ini dan menonton video ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap terus dukung channel ini dengan cara mensubscribe YouTube channel ini, share, like, serta komen. Jangan lupa juga follow Instagram saya di @robilendra dan juga @skripsi mahasiswa. Kita ketemu lagi di video-video lainnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.